Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Goku dan Kaioshin pergi keluar angkasa. Tapi Goku agak bingung kenapa mereka malah kesini. Padahal dia kira mereka akan pergi ke tempat binatang purba. Kemudian Kiboru mengajak mereka untuk mengikutinya. Goku penasaran apa sebenarnya yang Kiboru lakukan. Sedangkan Kaioshin sendiri masih bingung saja dengan situasi ini. Jadi mau gak mau mereka pun pergi mengikuti Kiboru. Gak lama kemudian sampailah mereka di sebuah planet yang sangat asing. Goku aja sampai bingung padahal sebelumnya mereka di angkasa, tapi kenapa mereka bisa ada di planet ini? Kiboru menjelaskan planet ini bernama Bungelon. Planet ini sangat khusus karena menyembunyikan kehadirannya dari seluruh alam semesta. Orang yang telah membuat planet seperti ini adalah Grand Supreme Kai. Dia menciptakan tepatnya untuk menyembunyikan hiru binatang purba tersebut. Kemudian Kiboru mengajak mereka pergi lagi karena waktu mereka sudah mepet. Goku sampai berpikir para dewa tertinggi saja sampai melakukan hal seperti ini untuk melindungi binatang purba dari penglihatan musuh. Lalu Goku menanyakan apakah binatang purba ini sangat kuat. Kiboru menjelaskan dia sudah mengatakan kalau penyihir angkasa lebih kuat dari dewa kehancuran. Namun, binatang purba memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat dari para penyihir. Jadi, tidak berlebihan jika dia sebut kebangkitan binatang purba adalah akhir bagi alam semesta. Mengingat baik dewa maupun mortal nggak dapat menghentikannya. Artinya, kekuatan Up sebagai reinkarnasi Majin Buu memiliki 10% dari kekuatan Jarat sebagai orang yang lebih kuat dari Geno. Dan binatang purba dianggap sebagai reinkarnasi dari akhir zaman. Mendengar itu, Goku dan Kaioshin tentu sangat terkejut. Sementara itu, di semesta ke-11 terjadi pertempuran besar yang telah menghancurkan 180 tata surya. Di sini, Belmont dan Toppo saja sampai mendapatkan luka yang cukup banyak. Nah, ditunjukkanlah lawan mereka, yaitu makhluk kuat seperti Majin Buu. Mungkin saja dia adalah penyihir atau mungkin dia adalah salah satu dari binatang primordial. Saat ini, dia sudah mengalahkan para anggota Pre-Toppers dengan mudah. Musuh ini telah menunjukkan keganasannya serta memiliki wajah yang sangat sinis. Toppo yang masih belum menyerah mencoba untuk bangkit dan menyerang lagi. Namun Belmont menghentikannya dan minta Toppo untuk bersabar. Meski begitu, Toppo yang gak bisa menahan diri langsung menyerang dengan cepat. Tiba-tiba makhluk itu melempar Dispo yang sontak saja menabrak Toppo. Alhasil Toppo dan Dispo mental menghantam tanah. Kemudian, makhluk itu juga menusuk jenderal sampai tubuh ketua Pre-Toppers itu bolong seperti donat. Di sini, yang tersisa hanyalah Belmont dan makhluk itu. Makhluk itu menanyakan kenapa dewa kehancuran bodoh seperti Belmont malah berpikir untuk menantangnya. Bahkan, pasukan Belmont sudah nggak tersisa lagi untuk melawannya. Belmont sadar banyak anggota Pre-Toppers kebanggaannya sudah mati. Untuk Toppo dan Dispo, kondisi mereka kini nggak memungkinkan untuk bertarung lagi. Melihat Belmont diam saja, makhluk itu menanyakan apakah Belmont takut. Dan dia minta Belmont untuk menggunakan semua kekuatannya sehingga dia bisa membunuhnya dengan cepat. Atau apakah Belmont ingin mati dengan kekuatan yang dia gunakan setengah-setengah? Tiba-tiba seseorang datang ke planet itu yang ternyata adalah Jiren. Dia langsung berteriak dengan keras setelah mengetahui banyak teman-temannya yang telah mati. Belmont aja sampai kaget Jiren mutusin untuk datang ke tempat ini. Sementara itu, Vegeta dan Cooler masih terus beradu serangan sengit. Vegeta melancarkan pukulan bertubi-tubi yang masih dapat ditahan Cooler dengan mudah. Sebaliknya, di saat stamina Vegeta hampir habis, Cooler balik menghajar mukanya dengan keras. Vegeta mendapatkan luka dan segera membersihkan darah dari mulutnya. Cooler menyadari Vegeta masih memiliki setidaknya satu perubahan lagi. Dia yakin alasan Vegeta menyembunyikannya supaya Cooler yakin kalau itulah batas kekuatan Vegeta. Dan membuat Cooler menurunkan pertahanan yang dia miliki. Dengan begitu, dia yakin Vegeta akan melakukan hal yang sama seperti yang Vegeta lakukan sebelumnya. Tapi semua itu sudah Cooler prediksi bahwa Vegeta nggak bisa membohonginya lagi. Dan dia menegaskan nggak bakal memainkan permainan receh seperti itu. Mendengar itu, Vegeta cukup kesal dan kali ini langsung menggunakan Super Saiyan Blue Evolusi. Dia melancarkan tonjokan dengan keras, namun tiba-tiba Cooler malah menghilang. Cooler muncul di belakang Vegeta yang membuat Vegeta sangat panik. Kemudian dengan sangat keji, Cooler melancarkan pukulan yang menembus armor Vegeta sampai hancur. Merasakannya membuat Vegeta sampai menjerit kesakitan. Cooler menegaskan Vegeta nggak bakal menipunya dua kali dengan teknik yang sama.
Dia sudah tahu Vegeta cuma berpura-pura kalah untuk membuat Cooler merasa percaya diri dan menurunkan kewaspadaannya untuk sekali lagi memperkuat kekuatan Vegeta dan membuat Cooler lengah. Kemudian Vegeta langsung mencengkeram tangan Cooler dan menguncinya. Dia bilang apa yang Cooler katakan adalah salah. Sebaliknya, dia sudah berpikir kalau Cooler cerdas dan memprediksi gerakan Vegeta. Tapi yang sebenarnya Vegeta inginkan adalah Cooler tepat di depan Vegeta untuk melakukannya dengan benar. Jadi, Vegeta bisa menggunakan kekuatannya untuk sepenuhnya menghilangkan Cooler dari keberadaan. Vegeta pun menciptakan sebuah bola laser yaitu teknik Hakai. Ngelihat itu, Cooler sontak terkejut karena energi itu berbeda dengan aura Ki biasa. Tanpa ragu, Vegeta langsung menghantam Cooler dengan teknik dewa kehancuran tersebut dan menghasilkan ledakan yang super besar. Vegeta yakin dengan kekuatan seperti itu dan jarak yang sangat dekat, Cooler nggak bakal selamat dari serangannya. Namun tiba-tiba Cooler muncul di belakang Vegeta. Dia masih selamat dan kini telah menggunakan mode seperti Frieza yaitu Golden Cooler. Cooler menegaskan Vegeta nggak mungkin bisa membunuhnya dan dia nggak bakal membiarkan Vegeta melakukannya. Sementara itu, Pikkon mengancam Frieza untuk menyerahkan Janemba atau dia akan menggunakan kekuatan untuk memaksanya. Frieza sontak marah dan menegaskan kalau dia nggak bakal kalah semudah itu. Kemudian mereka merasakan kekuatan Cooler yang saat ini lagi dikerahkan. Pikkon aja sampai nggak menyangka Cooler bisa meningkatkan kekuatannya dalam sekejap. Frieza pun menyadari hal yang serupa. Dia pikir Cooler bakal menyembunyikan perubahan emasnya itu lebih lama. Tapi Frieza pun tahu Cooler mungkin gak punya pilihan lain. Kemudian Frieza menyadari kalau Pikkon terkejut dengan kekuatan Cooler. Jadi Frieza mengatakan Cooler kakaknya emang sangat kuat dan kekuatannya meningkat secara drastis. Namun sejak mereka melakukan latihan, bukan cuma kekuatan Cooler yang meningkat. Tiba-tiba Pikkon dibuat silau melihat sesuatu yang dilakukan Frieza. Ternyata Frieza menggunakan mode Golden juga. Dengan kekuatan yang lebih besar dari Cooler, Frieza yakin Pikkon sangat kepanikan. Awalnya Frieza menyembunyikan kekuatan ini dari Cooler, karena jika sampai Cooler berkhianat, Frieza akan mengalahkannya dengan kekuatan ini. Namun, Frieza nggak memperhitungkan kalau orang seperti Pikkon bakal memaksanya menggunakan kekuatan ini. Tapi sebaliknya, Pikkon malah mengakui kekuatan Cooler. Meskipun kekuatannya belum menciptakan gelombang dampak, tapi energi yang dipancarkan sangatlah kuat. Energi yang banyak tanpa menyebabkan perubahan apapun di lingkungan, artinya aura Ki Cooler sangatlah luar biasa. Mendengar itu, Frieza sontak marah-marah. Meskipun Pikkon adalah mantan dewa kehancuran, tapi Frieza nggak bakal bersikap santai. Di planet Queen sendiri, Cooler dan Vegeta kembali memulai pertarungan ronde kedua. Mereka sama-sama saling menghajar satu sama lain. Kemudian di saat ada kesempatan, Cooler berhasil memukul Vegeta dengan keras. Yang sontak saja, Vegeta langsung mental dan berakhir menghantam tanah. Cooler mendatanginya dan menegaskan dia akui kekuatan Vegeta sebelumnya sangat kuat dan menakutkan Cooler. Tapi sekarang dalam bentuk emas ini, Cooler tahu kalau kekuatannya melampaui Vegeta. Jadi Cooler menyuruh Vegeta untuk menyerah karena pertarungan sudah berakhir. Pangeran Congak pun menyadari kalau dia nggak bisa menang dalam kondisi seperti ini. Jadi mau biji mana lagi? Vegeta akan menggunakan kekuatan dewa kehancuran. Sebelum itu, Vegeta menanyakan jika Cooler takut dengan teknik Hakai, maka apa jadinya kalau dia menunjukkan Ultra Ego pada Cooler? Kemudian Vegeta pun langsung ngeden sekuat tenaga dan kali ini dia menggunakan perubahan tertingginya yaitu Ultra Ego. Cooler aja sampai melongo kenapa hal seperti ini malah terjadi. Dalam gumpalan kekuatan yang sangat kental, Vegeta menegaskan inilah bentuk terkuatnya yaitu Ultra Ego. Sementara itu, panel pindah ke semesta ketujuh lagi. Saat ini setelah Taron pergi, Berus bingung apa yang bakal dia lakukan pada Up. Jadi dia mengambilnya yang mungkin hendak dia bawa. Kemudian Bundut datang ke tempat itu. Berus menanyakan apakah Bundut merasakan sesuatu dan datang untuk membantu Up. Tapi kata Berus, Bundut sudah terlambat. Jika Bundut datang tepat waktu, mungkin dia bisa mempertimbangkan tingkat Master Taron. Bundut nanya apa yang bakal dilakukan Berus pada Up. Berus membalas, dia belum tahu apa yang bakal dia lakukan. Lalu dia merasakan kalau Vegeta telah menggunakan Ultra Ego. Jadi Berus berharap Vegeta tahu apa yang bakal Vegeta lakukan ke depannya. Di planet Queen sendiri, dengan Ultra Ego, Vegeta tampak semangat untuk memulai ronde ketiga. Cooler sontak panik karena kekuatan yang Vegeta keluarkan berbeda dari sebelumnya. Vegeta menjelaskan energi yang dia gunakan sama seperti energi yang Dewa Kehancuran pakai.
Setelah latihan keras, Vegeta berhasil mengembangkan transformasi baru dengan energi ini. Cooler mengakui kekuatan itu emang terlihat berbahaya, tapi dia nggak bakal takut dengan itu. Jadi dengan sangat percaya diri, Cooler langsung menyerang Vegeta dengan ganas. Dia melancarkan tonjokan yang tepat mengenai pipi Vegeta. Meski begitu, Vegeta cuma tersenyum dan balik memukul perut Cooler. Sontak saja, Cooler sampai terjatuh kesakitan. Marah dengan itu, Cooler menyerang lagi menggunakan tendangan madun. Tapi serangan itu nggak memberikan sakit sedikit pun coy. Sebaliknya, Vegeta mencengkram kaki Cooler lalu melemparkannya dengan keras. Nggak puas dengan itu, Vegeta meluncur lagi dan menghajar Cooler pakai boge mentah. Yang lagi-lagi membuat Cooler nggak berdaya dan tubuhnya menghantam tanah. Pangeran Congak sontak mengejeknya dan merendahkan kekuatan Cooler yang katanya cuman segini. Kesal dengar itu, Cooler maju lagi menyerangnya. Mereka saling beradu serangan sengit. Cooler sontak bingung kenapa Vegeta malah terus menerima serangannya. Apakah Vegeta sedang mempermainkannya? Jadi muak dengan itu, Cooler langsung melancarkan tonjokan keras. Yang benar saja, Vegeta nggak menghindar tapi malah menahannya dengan lapang dada. Vegeta menahannya dan merasa inilah harga yang harus dia terima demi menggunakan Ultra Ego. Semakin kuat serangan musuh, maka semakin kuat juga dirinya. Lalu, Vegeta juga menahan pukulan Cooler pakai dahinya. Setelah itu, dia mencengkramnya, lalu melempar Cooler terbang melayang jauh. Bahkan, Cooler sampai keluar angkasa dan berakhir menghantam bulan. Cooler nampak nggak berdaya, lalu dia pun memuntahkan banyak darah. Tiba-tiba, Pangeran Congak malah meluncur ke tempatnya. Dia menginjak tubuh Cooler sampai mereka masuk ke dalam tanah dengan sangat ganas. Setelah itu, Vegeta keluar lagi dan segera membuka armornya. Vegeta kembali mengejek kekuatan Cooler yang katanya sangat lemah. Marah dengan itu, Cooler kembali keluar dari tanah dan meluncur menyerangnya. Mereka kembali saling beradu serangan dengan sengit. Cooler yang belum paham dengan cara kerja Ultra Ego sangat penasaran kenapa Vegeta tidak menghindari semua pukulannya dan malah menerimanya. Dia merasa diremehkan dengan itu. Lalu, Vegeta balik melancarkan tonjokan keras pada Cooler, yang sontak membuat Cooler mau mencret. Di sini, barulah Vegeta membongkar cara kerja Ultra Ego. Dia sangat menikmati serangan Cooler karena itu dapat membuat Vegeta terus menjadi semakin kuat. Semakin kuat serangan Cooler, maka semakin badas juga Vegeta. Kemudian, Vegeta balik memukul Cooler sampai dia terpental lagi. Cooler nggak mengerti jika Vegeta jadi kuat dengan itu, maka dia nggak tahu lagi bagaimana cara menghadapi kekuatan Vegeta. Di sisi lain, Frieza pun akan memulai pertarungannya dengan Piccon. Dia nggak peduli dengan titel Piccon dan akan mengerahkan semua kekuatan. Namun tiba-tiba, Frieza sontak ketakutan dan tubuhnya gemetar. Karena ternyata, Frieza seperti merasakan tekanan yang luar biasa dari Piccon. Dan sampai saat ini, Frieza belum pernah merasakannya dari siapapun. Sedangkan Piccon sendiri kembali meminta Janemba sebelum terlambat. Frieza sontak bertekuk lutut dan tubuhnya kembali ke bentuk biasa. Dia akhirnya menyerah dan membolehkan Piccon untuk bawa Janemba. Jadi tanpa buang waktu, Piccon segera mengambil Janemba dari pesawat Frieza. Sebelum pergi, Piccon menegaskan kalau Frieza adalah seseorang yang selalu ingin berada di atas setiap orang. Tapi di alam yang luas ini, Frieza tidak lebih hanyalah serangga. Hanya butiran kecil dari besarnya alam kehidupan. Namun dalam perang ini, Piccon yakin Frieza akan memiliki peran penting. Jadi dia minta Frieza untuk bersiap-siap. Sekarang kita akan cek lagi semesta ke-11. Setelah sebelumnya Jiren datang, saat ini dialah yang bakal menghadapi musuh super kuat itu. Sebenarnya Belmont nggak mengharapkan kehadiran Jiren. Jika mereka bertarung, semesta ke-11 mungkin akan terguncang dengan hebat. Pasalnya, Jiren memiliki kekuatan yang melampaui Belmont. Sedangkan makhluk itu sendiri sangat tidak mengingat siapa Jiren. Jiren bilang dalam pertarungan ini dia bakal membuat makhluk itu ingat. Artinya sudah pernah terjadi pertarungan Jiren dan makhluk itu sebelumnya. Tiba-tiba mereka berdua berhenti karena merasakan seseorang yang datang. Jadi makhluk endut minta orang itu untuk keluar. Ternyata dia adalah kenalan makhluk itu. Dan tujuannya ke sini cuma ingin melihat pembantaian yang terjadi. Belmont berpikir apakah pria itu adalah penyihir celestial. Begitupun dengan makhluk itu yang gak tahu tugas apa sebenarnya yang dilakukan pria itu. Pria itu membalas, dia telah meminta pengampunan Tuan Kalimor, tapi ada alasan baik baginya menjadi seperti ini. Tapi makhluk itu nggak peduli. Dia malah minta pria itu untuk mengatakan tujuan sebenarnya. Pria itu bilang makhluk itu telah mewariskan kepintaran dan kekuatan dari Jarat. Dan harusnya makhluk itu tahu apa yang pria itu inginkan.
Makhluk itu mengerti, lagi pula Belmont nggak mungkin mengejarnya tanpa alasan juga. Jadi meski dia nggak tahu apa rencana penyihir Celestial, namun dia akan mengikuti mau pria itu. Nah, mendengar mereka akan pergi, Jiren gak bakal membiarkannya. Jadi dia bergerak untuk menyerang. Namun pria itu menggunakan sihir yang membuat Jiren harus cepat untuk menghajar mereka. Belmont minta Jiren untuk berhenti karena mereka bukanlah lawan yang mudah. Dan ternyata mereka berdua keburu menghindar, sedangkan Jiren cuma berhasil memukul batu saja. Dia sampai bingung dan juga linglung. Kemudian dua orang itu menciptakan portal dan menghilang dari tempat itu. Di sini Belmont merasa mereka sangat beruntung karena masih hidup. Pasalnya dia sangat tahu siapa Kalimor dan juga Jorki. Itu adalah penyihir Celestial yang kuat. Dan Belmont yakin gak ada cara menghadapi lawan seperti dia dengan cara ini. Belmont pun menatap ke langit dan sangat mengkhawatirkan apa yang telah terjadi di semesta yang lainnya. Dia berpikir apakah mereka sedang melawan penyihir yang kuat juga? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.